Assalamualaikum. Halo teman-teman hebat. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Baik, kali ini pada mata kuliah perilaku konsumen dengan materi konsumen dan perilaku konsumen. Bersama saya, Nia Kusuma Wardani. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang apa itu konsumen, jenis-jenis konsumen, dan mengapa penting kita belajar tentang perilaku konsumen. Pengertian konsumen berasal dari bahasa Inggris, yaitu consumer atau consumer, yang artinya adalah pembeli. Pengertian lain dari konsumen adalah pemakai, penikmat, pemanfaat, pemakan, peminum, penerima, pendengar, pemirsa, dan lain sebagainya. Perilaku konsumen menurut beberapa tokoh, diantaranya adalah Shipman and Canuck, 1995. Perilaku konsumen merujuk kepada perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Sedangkan pengertian perilaku konsumen menurut Engel and Blackwell, perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk barang dan jasa, termasuk keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu. Jadi bisa disimpulkan, perilaku konsumen adalah sikap dan perilaku sebelum membuat keputusan dalam membeli. Jenis-jenis konsumen dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsumen individu atau perorangan. Hal ini bisa dicontohkan adalah seorang anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku, seorang ibu yang sedang berbelanja ke pasar, ke toko, ke swalayan, dan juga seorang mahasiswa yang sedang makan siang di kantin, atau sedang membeli kebutuhan perkuliahan di toko buku. Karena sifatnya yang individu, maka jelas kiranya bahwa konsumen ini jumlahnya sangat besar. Maka tidak mengherankan sesuai dengan uraian di atas, Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar yang potensial bagi seorang pelaku usaha. Khususnya konsumen individu yang jumlahnya sangat besar dan menjanjikan apabila mempunyai daya beli yang sangat kuat. Jenis konsumen yang kedua adalah konsumen kelompok. Konsumen kelompok bisa disebut juga dengan institusi atau organisasi. Misalnya, seorang kepala sekolah yang membeli pakaian seragam sekolah untuk para muridnya. Atau klub sepak bola yang membeli bahan peralatan olahraga seperti bola, sepatu, pakaian seragam untuk tim sepak bola. Konsumen kelompok merupakan kumpulan konsumen individu yang memiliki kesamaan dalam kebutuhan dan keinginan. Penting kiranya untuk mengetahui jenis-jenis dan karakteristik konsumen. Karena setiap karakteristik membawa perbedaan dalam kebutuhan dan keinginan konsumen. Tanpa memahami karakteristik yang melekat pada konsumen akan mengakibatkan ketidaktepatan para pelaku usaha dalam memproduksi, memasarkan, dan menjual produk-produknya. Sebaliknya, apabila para pelaku usaha mempelajari, memahami, dan menangkap berbagai aspirasi kebutuhan dan keinginan masyarakat, maka akan mampu menangkap berbagai peluang tentang kebutuhan dan keinginan konsumen.
Ini pentingnya mempelajari perilaku konsumen. Bagi para pelaku usaha, memahami perilaku konsumen merupakan landasan yang sangat penting guna menyusun strategi pemasaran dan operasionalisasi cara penjualan. Dengan memahami perilaku konsumen, para pengusaha akan mampu mengelompokkan konsumen berdasarkan gender, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, dengan memahami perilaku konsumen, pelaku usaha dapat membidik target-target pembeli secara lebih fokus dan lebih terarah. Memahami perilaku konsumen juga penting bagi pemegang otoritas dalam memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap konsumen. Konsumen perlu dididik agar mengetahui dan memahami mana produk-produk yang baik untuk dibeli dan mana pula produk-produk yang sebaiknya dihindari untuk tidak dibeli. Konsumen perlu diberikan perlindungan yang tujuannya menghindarkan dari langkah yang salah. Misalnya, membeli produk-produk yang bahan baku atau bahan pendukungnya mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Apabila konsumen tidak diberikan perlindungan, maka apabila timbul dampak negatif dari beredarnya produk yang berbahaya bagi konsumen tersebut, maka pemerintah juga akan mengalami dan menghadapi dampak sosial yang lebih besar dan cara mengatasinya akan jauh lebih sulit. Kalau dicontohkan, kalau teman-teman bisa melihat berita konflik antara Dr. Lee dan juga mantan artis gitu ya, atau public figure yang berdebat soal kandungan merkuri dalam skincare. Nah, masyarakat perlu diedukasi, pemerintah juga perlu memberikan kebijakan terkait aturan kandungan dari skincare tersebut. Jika berbahaya, ya sebaiknya dihentikan, karena akan membawa dampak yang lebih buruk bagi masyarakat. Selain itu, banyak sekali contoh-contoh produk-produk yang perlu diberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat, mana yang baik untuk dikonsumsi dan mana yang tidak. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa.